Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Prima Investigation akan membahas kasus perusahaan pelayaran armada BUMD ABC milik pemerintah. Perkenalkan, nama saya Sobirin. Perkenalkan, nama saya Julita Roslin Elizabeth Zenrate. Perkenalkan, nama saya Rini Darmayanti Lase. Seperti yang telah kita ketahui, fraud adalah kecurangan yang dibuat secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Terdapat 3 jenis fraud. Yang pertama yaitu fraud terhadap aset, yang kedua fraud terhadap laporan keuangan, dan yang ketiga korupsi. Adapun kronologi dari kasus ini yaitu perusahaan milik pemerintah provinsi atau Pemprov ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran yang dipimpin oleh Mr. B sebagai Direktur Utama BUMD. Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD tersebut melaporkan Mr. B pada awal bulan April tahun 2022 dengan membeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara. Adapun beberapa fakta diantaranya adalah tunggakan biaya docking sebesar 1.285.613.300. Yang kedua adalah pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C selaku dari adik Mr. B, Direktur Utama BUMD. Dan yang ketiga adalah penggelapan dana yang dilakukan oleh Mr. B senilai 10% dari nilai kontrak. Adapun indikasi ketidakwajaran dalam kasus ini, yang pertama memanipulasi informasi laporan keuangan, yang dimana dalam hal ini Mr. B melakukan manipulasi informasi laporan keuangan di bagian pendapatan sebesar 10% untuk kepentingan pribadinya yang merugikan negara. Yang kedua, pelanggaran kepercayaan hukum dan peraturan. Penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu penggelapan dana atau korupsi dan pungli. Dan yang ketiga, konflik kepentingan yang memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain. Kecurangan yang bisa terjadi dalam kasus ini, yang pertama adalah kecurangan terhadap laporan keuangan, yang dimana dalam kasus ini Mr. B selaku Direktur Utama BUMD melakukan penggelapan dana senilai 1.285.613.300 yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk membayar biaya docking kapal, namun tidak dibayarkan oleh Mr. B dan menimbulkan hutang yang merugikan negara. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, Mr. C selaku adik Mr. B melakukan pungutan liar kepada kapal motor penumpang sebesar 500.000 per trip kapalnya, yang dimana jika dikalikan 6 trip per harinya, maka Mr. C mendapatkan 3 juta di setiap harinya. Dan tentunya hal ini sangat merugikan negara, baik dari pendapatan maupun dari segi kenyamanan. Ketiga adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam hal ini, Mr. C melakukan pelanggaran hukum dengan adanya pungutan-pungutan liar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum dan merupakan kejahatan yang luar biasa. Lalu yang keempat adalah korupsi. Mr. B menggelapkan dana pendapatan pembayaran perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak. Dan yang terakhir, tindakan suap. Dalam melancarkan aksinya, Mr. B bisa saja memberikan suap kepada bawahannya, yang dimana dengan melakukan hal tersebut, Mr. B bisa menyembunyikan kecurangan yang dia lakukan. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam membuktikan kecurangan tersebut? Yang pertama, pengumpulan informasi. Dalam mengumpulkan informasi yang relevan tentang perusahaan Pemprov ABC yang sedang diselidiki, yaitu termasuk dalam laporan keuangannya, dokumen transaksi, kebijakan, dan prosedur serta catatan internal yang terkait. Yang kedua, menganalisis resiko. Dalam hal ini, mengidentifikasi dan menganalisis resiko kecurangan yang mungkin ada dalam perusahaan ABC. Selanjutnya, perencanaan dan desain investigasi. Dalam perencanaan desain investigasi ini, dilakukan curangan yang ada yang telah didefinisikan dan melakukan langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mendapatkan bukti yang memadai. Selanjutnya yaitu pengumpulan bukti. Dalam pengumpulan bukti ini dilakukan secara cermat dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam kasus tersebut. Misalnya yaitu Dok Perkapalan W dan pihak-pihak lain di dalam perusahaan, serta melakukan pengamatan langsung, pemeriksaan dokumen, menganalisis data, dan menggunakan teknik investigasi lainnya. Selanjutnya yaitu analisis bukti. Dalam analisis bukti ini yang telah dikumpulkan, maka bukti tersebut akan dievaluasi kembali dan dianalisis di mana sajakah kecurangan dan mengidentifikasi kecurangan apa saja yang terjadi di dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, konfirmasi dan pemeriksaan lintas. Dalam hal ini, jika dugaan kecurangan melibatkan pihak eksternal, maka kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan lebih lanjut dalam lintas dengan pihak yang terkait.
Yang terakhir yaitu penyimpulan dan laporan. Setelah bukti dievaluasi kembali secara menyeluruh, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu membuat kesimpulan tentang keberadaan di mananya adanya kecurangan tersebut dengan membuktikan transaksi-transaksi yang telah ditemukan tadinya. Kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan manajemen entitas yang bersangkutan. Selanjutnya, kerugian atau potensi kerugian apa saja yang diderita BUMD dari transaksi tersebut dan siapa saja yang bertanggung jawab. Yang pertama, kerugian akibat dari biaya tunggakan docking kapal yang dimana menimbulkan utang kepada dok perkapalan W serta berkurangnya kepercayaan dok perkapalan W kepada perusahaan ABC. Yang kedua, akibat dari pungutan liar atau pungli-pungli tersebut yang dilakukan oleh Mr. C, maka hal ini dapat menyebabkan berkurangnya trip kapal akibat dari berkurangnya kepercayaan pihak terkait kepada perusahaan ABC. Dan yang terakhir, akibat dari korupsi. Akibat dari korupsi tersebut, dana yang seharusnya masuk ke pendapatan perusahaan sebesar 10% menjadi pendapatan pribadi oleh Mr. B, sehingga dana tersebut merugikan semua orang. Dan yang terakhir adalah potensi kerugian. Dalam potensi kerugian ini, apabila dugaan kebocoran pendapatan pembayaran benar terjadi, maka akan mengurangi pendapatan negara yang sangat merugikan. Bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai auditor dalam mengungkapkan kasus ini? Tanggung jawab kami sebagai auditor dalam mengungkapkan kasus ini berdasarkan SA 240 yang pertama, memiliki pemahaman tentang kecurangan, di mana auditor harus memiliki pemahaman yang memadai tentang kecurangan, termasuk jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi, dan beberapa faktor yang mempengaruhi resiko kecurangan tersebut, sehingga teknik dan metode yang umum menggunakan dalam kecurangan. Kedua, mencari bukti audit. Dalam pencarian bukti audit, adanya indikasi kecurangan yang signifikan. Maka, seorang auditor harus mencari bukti kecurangan tersebut yang mendukung maupun yang membantah adanya kecurangan. Ini mencangkup melakukan wawancara dengan pihak terkait, menganalisis transaksi yang mencurigakan, serta memperoleh bukti yang relevan, seperti kwitansi dan dokumentasi lainnya. Ketiga, melaporkan kecurangan. Seorang auditor harus menemukan adanya kecurangan yang signifikan dalam laporan keuangan. Maka, auditor harus memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan tersebut, sehingga dapat mengkomunikasikan temuan kepada manajemen entitas, komite audit, dan pihak yang berwenang, seperti regulator atau lembaga penegak hukum. Teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini, pertama, teori asuransi keuangan. Dalam kasus tersebut, kita harus mengumpulkan bukti yang cukup dan memberi pendapat yang memberi kewajaran. Kedua, teori pengendalian internal harus melindungi aset perusahaan, mencegah kecurangan, dan memastikan keandalan kecurangan. Ketiga, teori keagenan, hubungan antara pemilik perusahaan atau manajemen yang bertanggung jawab. Di dalam kasus ini terdapat dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan. Yang pertama, prinsipal dan agen. Prinsipal di sini yaitu pemerintahan, sedangkan agen di sini adalah Mr. B selaku direktur utama dan Mr. C selaku pengawas kapal feri. Dan teori yang terakhir adalah teori etika atau kode etik. Seseorang jika menyelesaikan masalah suatu tugas harus berpedoman dalam etika profesi dalam suatu perusahaan atau memiliki fungsi untuk menganalisis laporan keuangan, dan mereka juga harus berpedoman dalam etika profesi auditor. Dari kasus tersebut kami dapat mengambil kesimpulan, yaitu mengatasi kecurangan yang kompleks seperti korupsi, penggelapan dana, pungutan liar atau pungli, dan penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali diperlukan kerjasama antara lembaga pemerintah, pihak berwenang, dan masyarakat sipil untuk menegakkan hukum dan membangun sistem yang lebih kuat. Demikianlah pemaparan hasil analisis audit investigasi dari tim Prima Investigation, Unpri, the best choice.